Museum Hutan Tular sebagai salah satu institusi pemerintah yang menjadi ujung tombak pelestari benda-benda bersejarah selalu berusaha untuk memegang amanah yang diberikan. Dalam hal ini, merawat dan menyampaikan informasi tentang lontar kepada khalayak luas atas keberadaan serta fungsinya secara tepat dan akurat. Film ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa eksistensi lontar mencakup berbagai dimensi dalam kehidupan, baik pada masa lalu, masa sekarang, dan semoga juga masih ada di masa yang akan datang. Banyak para mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur yang datang ke Museum Hutan Tular untuk belajar tentang naskah kuno, khususnya yang berbahan lontar, di antaranya naskah Pararaton, Sutasoma, Negara Kertagama, dan Serat Yusuf, di mana di dalam naskah-naskah tersebut banyak nilai-nilai luhur yang perlu ditauladani di masa sekarang, di antaranya tentang keberagaman, tentang kegigihan, persatuan kesatuan, tentang kegotong royongan, dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat dibutuhkan dan perlu dilestarikan dan diwariskan nilai-nilainya kepada generasi yang sekarang. Terkait dengan hal tersebut, kami Museum Hutan Tular mencoba menyusun profil tentang naskah lontar yang ada di Museum Hutan Tular ini sebagai bahan informasi untuk memudahkan para mahasiswa yang datang ke museum untuk belajar agar mereka mudah di dalam memaknai, menginterpretasi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan dengan film dokumenter yang pendek ini dapat memberikan tambahan motivasi kepada generasi muda dan bisa menginspirasi generasi muda untuk datang ke museum dan belajar yang semakin mendalam tentang naskah-naskah kuno yang ada di Museum Hutan Tular. Ini kan ada yang membidangi, ya, ada rekan bapak yang membidangi tentang naskah kuno. Jadi salah satu diantaranya lontar seperti ini. Oh iya. Jadi salah satunya ini adalah naskah Siwolatri Kaupa. Nah mungkin kalau adik ingin lebih jauh tentang naskah ini bisa berhubungan sama rekan kami, Bu Endang Purwatini. Keperluan Mbak kesini apa Mbak? Kita mau penelitian buat skripsi. Oh, sudah Mbak surat? Ada sebenarnya. Coba lihat. Permisi. Oh, dari Fakultas Ilmu Budaya ya Mbak? Mbak mohon untuk mengisi buku tamu dulu ya. Nanti saya jelaskan masalah lontar. Ya, ini Mbak katalognya, monggo. Mbak silahkan pilih dulu. Kira-kira yang mana? Monggo. Ini contoh juga lontar. Oh iya. Kita mau meneliti tentang ini Bu,
Alpukat Sutasoma. Oh gitu, yang dari Bali ya kita kebetulan punya. Ini juga ada prasinya, ada prasi Sutasoma. Kemudian ini juga ada lontarnya begitu. Bahwa lontar Sutasoma ini Mbak berasal dari Bali. Karena memang tradisi menulis yang masih eksis sampai sekarang itu adalah di Bali. Bahwa proses pembuatan lontar sampai hari ini juga yang ada di Bali. Karena di Jawa sudah tidak ada proses pembuatan lontar. Pohon lontar yang dipilih untuk diambil daunnya dan dijadikan bila-bila lontar yang akan diolah agar siap ditulis adalah yang tumbuh di daerah berkapur, sudah cukup umur, serta khusus hanya diambil daunnya saja. Coba deh, misalkan. Mana? Sementara bunga dan buah yang mungkin muncul dari pohon tersebut oleh masyarakat setempat dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Seperti ini Mbak contohnya bahwa lontar-lontar yang museum punya, diantaranya salah satunya Sutasoma, hurufnya huruf Kawi atau huruf Bali, bahasanya juga bahasa Bali. Iya, seperti ini contohnya. Nanti Mbak bisa mempelajari bahwa proses pembuatan lontar sampai hari ini hanya ada di Bali. Sangat panjang proses pembuatannya. Daun yang dipetik dari pohon lontar dipilih yang berukuran besar dan lebar. Biasanya hanya ada di bagian tengah daun. Sebagaimana umumnya jenis palem-paleman, daun yang berada di pinggiran memiliki ukuran lebih kecil dan sempit, namun tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai wadah sesaji seperti untuk banten, untuk canang, dan kerajinan yang lainnya. Kalau yang dibuat untuk lontar itu seperti apa? Potongannya yang seperti apa? Untuk jajanan ini. Kalau cacing nggak Karena dipotong. kecil, karena sekian. Maka ini kisaran. Setelah dipotong-potong ujung dan pangkalnya dan diiris mengikuti jari-jari daun,
maka bilah-bilah lontar tersebut harus dijemur di bawah sinar matahari selama sehari penuh sebelum melangkah ke proses berikutnya. Berikutnya adalah perendaman. Daun-daun lontar tadi direndam selama lebih kurang 15 hari. Air yang dipergunakan untuk merendam harus diganti setiap hari selama 15 hari tersebut agar kadar klorofil yang ada di bilah-bilahnya berkurang sehingga memudahkan untuk proses selanjutnya. Rempah-rempah yang akan menjadi ramuan yang akan dimasak bersama daun lontar sebagai pengawet tradisional diantaranya adalah cengkeh, pala, kayu manis, garam krosok atau garam mentah, ketumbar, merica, kulit kayu pohon pule atau intaran. Proses perebusan bilah-bilah daun lontar dilakukan selama 8 jam dengan tujuan agar ramuan-ramuan tadi bersenyawa dan merasuk ke dalam pori-pori lontar tersebut sehingga secara alami menjadi pengawet dan membuat lontar menjadi kuat serta lebih aman dari serangan hama penyakit. Setelah selesai direbus, langkah selanjutnya adalah helai-helai lontar tersebut dijemur di bawah sinar matahari langsung, paling lama sehari, dengan tujuan agar hasilnya maksimal dan tidak rusak akibat penjemuran yang terlalu lama. Untuk hasil yang terbaik, maka pengepresan bilah-bilah lontar membutuhkan waktu selama 2 tahun. Dengan masa pengepresan yang cukup lama, maka diharapkan hasil yang didapatkan akan maksimal, yaitu lontar menjadi halus dan lurus. Namun bila kondisi tidak memungkinkan, maka setidaknya proses pengepresan bilah-bilah lontar tersebut dilakukan selama 3 bulan atau 6 bulan.
pada tahap finishing, sehingga sebuah bilah lontar menjadi belangko kosong yang siap untuk ditulis, perlu melalui beberapa tahap, di antaranya diukur dan dikelompokkan dengan bilah-bilah lontar yang memiliki panjang relatif sama. Adapun ukuran yang umum dipergunakan oleh masyarakat adalah 35 cm hingga 60 cm, tergantung kebutuhan. Pembuatan lubang pada lontar, selain berfungsi sebagai tempat tali perangkainya, juga berguna untuk penahan helai lontar saat proses penyerutan dan penghalusan. Penyerutan dan penghalusan tepian lontar berguna untuk merapikan helai-helai lontar agar sesuai dengan ukuran standar yang sudah disepakati secara umum. Pengecatan tepian lontar yang menggunakan cat dasar kayu selain berguna sebagai unsur keindahan, juga untuk menutup pori-pori pada tepi helai lontar yang kembali terbuka setelah proses penyerutan dan penghalusan. Pembubuhan garis pada helai-helai lontar dilakukan untuk memudahkan kerja para penulis lontar. Bahan yang digunakan adalah getah yang diambil dari pohon dadap. Sira pesana di rumahku sira pesana. Tiang maku nyoman gua gale. Nama udara nih kawan. Tapi nama di nama kecil ke yang kunyoman usana. Kudu tanggulnya 120. Ngerawan Pak Pemuda.
Kalau sudah habis nulis, caranya digosok dengan kemiri dulu. Setelah digosok, kita dilapin dulu, habis dilap baru pakai obat, ini alkohol dengan minyak serai supaya tulisannya lebih jelas. Yang penting dalam penulisan itu kita rasakan pengerupaknya itu, alat tulis itu, supaya jangan nembus ke bawah lagi. Kalau nembus ke bawah, dia bercampur tulisan di bawah dan di atas. Nah itu perhatikan seenak yang kita pakai pengerupaknya itu, alat tulisnya itu, begitu caranya. Ini ada ukurannya satu, minyak serehnya 1 dan alkohol 95% itu 1. Ya campur. Nanti kalau sudah kita kasih kemiri yang sudah terbakar itu, kita pakai lap, langsung diobati dengan kemiri dicampur dengan alkohol dan minyak. Bukan kemirinya dicampur. Setelah digosok kemirinya, dilap dengan dengan tisu kering. Habis itu baru kita ambil minyak serai dan alkoholnya untuk menggosok ini. Cara membakar kemiri juga harus ada teorinya. Kita bakar dengan Kita bakar sesudah dia seperti arang, kita ambil lidi, dilancipkan. Sudah itu kalau dia sudah tajam lidinya itu ditusukkan di kemiri itu. Kalau dia sudah langsung masuk berarti itu sudah matang. Nah, kita harus ambil kemirinya. Hitam dari kemiri. Ya. Kalau ada tanda-tanda kemerah-merahan, kecoklatan kemiri di tengah itu berarti belum normal, artinya berarti matangnya kemirinya. Nah ini ada satu pesan yang sangat penting sekali bagi Komang Irawan, karena Bapak juga ada keturunan dari Nyastre, dari kakek Komang sendiri. Komang perlu melanjutkan di dalam penulisan lontar ini, baik itu kekawin maupun yang lain-lain. Itu perlu supaya jangan ada terputus seni kita, budaya kita di Bali ini. Karena itu memang warisan dari nenek moyang itu, kita harus generasi ke generasi berikutnya harus mentaati dalam swadharma. Lontar sampai hari ini memang selain untuk penelitian para mahasiswa yang memang menggunakan objek lontar untuk skripsi, tesis, mungkin disertasi, tapi juga di Bali masih digunakan untuk upacara. Ruane kedatu wenus
Iya Tuhanku yang Maha Kuasa, oleh orang-orang bijaksana Tuhan disebut dengan 2 nama. Biane kiraku ring apaan kenapa runosen. Tuhan disebut dengan nama Siwa, dengan nama Buddha. Sebenarnya Tuhan adalah satu. Kapankah bisa dipisahkan lagi? Mangkang jinatu kelawan siwata tunggal. Demikian halnya orang yang memeluk agama Siwa dan sebagian lagi memeluk agama Buddha, sebenarnya itu adalah satu. Biane ketunggali ketanan dharma mangruwa. Berbeda sebutannya itu, tetapi sebenarnya adalah satu. Tidak ada Tuhan itu sampai 2. Demikian disebutkan dalam pustaka ini. Kemudian bagi mahasiswa atau dosen yang datang ke Museum Empu Tantular juga menggunakan objek lontar sesuai dengan pilihan mereka. Museum Empu Tantular memiliki koleksi lontar-lontar unggulan yang diantaranya adalah Prasi Sutasoma, Serat Yusuf, Negara Kertagama, Arjuna Wijaya, Kitab Sutasoma, Ramayana, Siwaratri Kalpa, Dharma Sunya, Paraton, Niti Sastra dan Nirarta Prakarta, serta lontar-lontar yang lainnya. Lontar-lontar yang ada di Museum Empu Tantular dirawat di bagian laboratorium koleksi, konservasi, dan restorasi. Yang dipergunakan untuk merawat adalah minyak serai sebagai cairan penghalau ngengat, minyak kemiri sebagai cairan untuk menerangkan kembali warna pada lembaran lontar yang sudah mulai pudar. Caranya adalah dengan mengoleskan cairan tersebut sesuai peruntukan secara tipis-tipis dengan menggunakan kain halus, kapas, atau kuas. Setelah itu lontar harus diangin-anginkan di tempat yang teduh serta tidak terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Poin-poin tersebut dilakukan agar lontar menjadi lebih awet, mudah dibaca, serta terhindar dari serangan hama, baik berupa jamur ataupun hewan-hewan kecil. Saya sangat senang mbak-mbak yang mahasiswa ini pada datang ke sini untuk meneliti diantaranya lontar yang berjudul Sutasoma. Karena sebagai generasi muda, yaitu generasi penerus bangsa, sehingga nanti lontar apapun isinya akan terungkap, daripada nanti lontar tidak ada yang meneliti, tidak ada yang membaca, akhirnya hanya rusak dimakan usia. Jadi
Saya sangat bangga, saya sangat senang adik-adik generasi muda masih memiliki rasa mencintai lontar hasil karya nenek moyang kami. Karena kalau tidak ada yang meneliti, Mbak tidak mau bergerak ke museum, Mbak tidak tertarik, siapa lagi yang akan meneliti? Seperti itu. Ya udah kalau gitu terima kasih waktunya ya Bu. Sama-sama. Ya. Selamat siang, Mari, Bu. selamat siang. Yeah.